Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherry Arita Friyanti dari 12 IPA 4 nomor absen 30 akan mempresentasikan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat setelah B.J. Habibie. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari diadakannya pemilihan umum yang dilakukan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Karena adanya dukungan antara partai-partai Islam dalam poros tengah seperti Fraksi Persatuan Pembangunan atau P3, Fraksi Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Fraksi Bulan Bintang atau PBB. Abdurrahman Wahid berhasil mengungguli calon lain yakni Megawati Soekarno Putri hingga akhirnya Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Indonesia menggantikan B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri menjadi wakilnya. Kemudian ada pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Setelah terpilih menjadi presiden, Abdurrahman Wahid dengan Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Di dalam kabinet ini tidak terlepas dari adanya dukungan partai-partai besar seperti PKB, Golkar, P3, Partai Keadilan, dan PDI Perjuangan. Hingga kemudian kabinet ini terbentuk dan diumumkan pada 28 Oktober 1999. Kemudian muncul berbagai macam kebijakan baik dari sisi politik maupun ekonomi. Di sini saya akan membahas kondisi politik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Dua departemen yang merupakan bagian dari pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Departemen ini dibubarkan dengan alasan adanya perampingan serta pemerintahan beranggapan dua departemen ini sesungguhnya tidak memiliki manfaat yang signifikan di dalam masyarakat. Karena segala bentuk aktivitas yang di bawah departemen ini sudah dapat diatasi atau ditangani oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999 yang kemudian namanya diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan. Departemen ini memiliki fungsi untuk menangani berbagai hal dalam sektor kelautan seperti perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada 18 Agustus 2000 yang terkait dengan susunan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, amandemen ini juga merupakan susunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, yakni dengan memisahkan ABRI menjadi TNI yang menangani pertahanan dan Polri yang menangani keamanan. Selanjutnya adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid mengakui agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia yang nantinya memperbolehkan umat Konghucu beribadah serta merayakan Tahun Baru Imlek. Hal ini sesuai keputusan atau ketetapan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Yang terakhir adalah menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, dibandingkan pada tahun sebelumnya, kondisi ekonomi Indonesia mengarah pada perbaikan. Perubahan PDB mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri sudah stabil. Kemudian, yang kedua, adanya suatu hubungan yang kurang baik antara Abdurrahman Wahid dengan IMF atau Lembaga Keuangan Global. Pada saat itu, dikarenakan masalah amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia.
Penerapan otonomi daerah meraih kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri. Yang ketiga, adanya politik dan sosial yang tidak stabil sehingga membuat investor asing enggan untuk menanamkan saham modal di Indonesia, sehingga tidak banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Kemudian, makin rumitnya permasalahan ekonomi ditandai dengan indeks harga saham gabungan yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin. Selanjutnya, ada beberapa peristiwa penting pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama adalah gagasan dari Presiden untuk mencabut ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966. Abdurrahman Wahid memiliki gagasan untuk melegalkan kembali bahan komunisme, Marxisme, maupun Leninisme. Di Indonesia, gagasan tersebut dianggap kontroversi di kalangan para petinggi negara, partai politik, ataupun organisasi massa termasuk Majelis Ulama Indonesia, sehingga gagasan tersebut untuk mencabut ketetapan MPRS tidak terlaksana. Yang kedua adalah pembukaan hubungan dagang dengan Israel. Gagasan ini merupakan suatu kontroversi. Hal itu dinilai karena dianggap telah menunjukkan suatu pelanggaran terhadap pembukaan Undang-Undang 1945 di mana penjajahan harus dihapuskan. Hal itu tidak bisa dilaksanakan karena Israel merupakan negara penjajah Palestina yang banyak melakukan pelanggaran HAM, dan Indonesia dilarang keras untuk berhubungan dengan Israel. Kemudian lanjut dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Hal itu terkait dengan dugaan Presiden melakukan pencairan dan penggunaan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan sebesar 350 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. DPR menuding bahwa Abdurrahman Wahid terlibat dalam kasus tersebut, sehingga DPR membentuk pansus untuk melakukan penyelidikan. Namun, apa yang dituduhkan kepada Abdurrahman Wahid ditolak oleh Abdurrahman Wahid sendiri, sehingga antara Presiden dengan DPR pada saat itu terjadi sebuah hubungan yang negatif. Hingga kemudian DPR membawa masalah tersebut pada sidang istimewa DPR, hingga kemudian DPR membawa masalah tersebut pada sidang MPR untuk meminta pertanggungjawaban dari Presiden Abdurrahman Wahid. Adanya sikap dari DPR tersebut membuat kekisruhan yang berujung pada demonstrasi antara pendukung DPR dan pendukung Abdurrahman Wahid. Kemudian muncullah suatu pernyataan dari Jaksa Agung bahwasanya Abdurrahman Wahid tidak bersalah dari kasus tersebut. Kemudian di sini pemerintahan Abdurrahman Wahid mengeluarkan suatu maklumat yang disebut sebagai Dekret Presiden yang intinya melakukan pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat serta mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun. Dalam dekret itu juga berbunyi bahwasanya Partai Golkar dibekukan sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan adanya rapat paripurna pada tanggal 23 Juli tahun 2001 dianggap sebagai sidang istimewa MPR yang diputuskan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid yang diberikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001 serta kemudian melakukan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik wakil presiden, yakni Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima di Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.